115 kendaraan digembok di Sub Makassar, efek etle dinilai lemah. SMK Go Global digodok untuk transformasi pendidikan vokasi hulu ke hilir. Gamara Playland Games suguhkan destinasi keluarga di malam tahun baru 2026. BTN Housingpreneur 2025 buka peluang talenta muda jadi wirausaha berdaya saing. Yaitu Kepala Bidang Terminal Perparkiran Audit Inspeksi. Saya didampingi oleh Ibu Kasih, Terminal dan Perparkiran. Saya gelar dia Ratu Gembok. Ya, inilah Ratu Gembok dari Kota Makassar. Nah, jadi penindakan yang kami lakukan itu sudah mendasar. Ya, ada perwali, ada SOP. Jadi dasarnya kami melakukan penindakan pengembokan itu ada SOP-nya. Jadi itu dasar saya. Kemudian jalan-jalan yang tidak boleh parkir, ya, ada di Perwali 64 itu 5 ruas titik jalan ini tidak boleh sama sekali. Jadi selama kami melakukan penindakan yang tahun 2025 ini sudah untuk kendaraan roda 4 ini ya sudah 115 yang kami gembok, nah, kami tilang. Itu tilangnya tilang etle. Karena dari pihak kepolisian tidak dibenarkan lagi untuk melakukan tilang manual. Jadi tilang etle. Tilang etle ini dampaknya saya lihat kurang bagus, kurang maksimal. Bukan kurang bagus, kurang maksimal. Karena apa? Tidak ada efek jerah pada saat itu. Karena nanti 1 tahun kemudian baru terasa. Makanya dari itu tidak berimbas kepada pelanggar. Itu. Jadi sebaiknya mungkin pihak kepolisian juga berpikir untuk kembalikan ke tilang etle agar supaya masyarakat ini bisa dapat penyerahan, ada efek jerah pada saat dilakukan penindakan. Nah, penindakan ini yang kami lakukan itu bagaimana caranya disub untuk menanamkan di mindsetnya masyarakat bahwa kalau kita salah parkir ada gembok. Oleh seperti itu. Salah satu. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong transformasi pendidikan vokasi sebagai kunci mempersiapkan lulusan SMK yang mampu bersaing di tingkat global. Hal ini disampaikan Menko Muhaimin pada workshop kepala sekolah untuk program SMK Go Global di Hotel Clara Makassar, Rabu 3 Desember. Salah satu yang terus harus kita benahi adalah vokasi. Sistem pendidikan vokasi inilah yang akan menjadi solusi mencetak lulusan SMK siap menghadapi tantangan global, ucap Muhaimin. Muhaimin mengungkapkan bahwa setelah menerima arahan Presiden, pihaknya menemukan fakta perlunya evaluasi total sistem vokasi yang dinilai belum mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, ketertinggalan alat pendidikan, teknologi pembelajaran, hingga sarana praktik menjadi hambatan utama yang mengakibatkan lulusan vokasi belum sepenuhnya kompetitif. Inilah kita harus bareng-bareng tidak mudah tetapi kita akan terus berupaya agar perhatian terhadap sistem pendidikan kita berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kita, kata Muhaimin. Program SMK Go Global merupakan stimulus untuk merevitalisasi vokasi dari hulu hingga hilir. Di hulu kita akan perkuat kurikulum dan sertifikasi, di hilir kita akan menyiapkan SMK yang terhubung dengan industri. Oleh karena itu, program SMK Global diharapkan mampu menjadi langkah nyata untuk menyamakan persepsi arah transformasi vokasi sehingga mampu mencetak lulusan yang siap kerja, adaptif, dan kompetitif. Kemudian, transformasi SMK Global diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan real SMK, termasuk pembaruan peralatan praktik, sistem pembelajaran, hingga rekayasa sarana pendidikan. Terakhir, menyusun langkah konkret untuk mempercepat revitalisasi SMK. Semangat kebersamaan itulah yang akan mendorong Bapak Ibu Kepala Sekolah ini untuk membuat orientasi baru yang lebih konkret bagi cara pendidikan kita untuk menyiapkan SMK Global yang akan datang, katanya. Sangat menggembirakan ya tentang kegiatan yang tahun baru yang akan kita laksanakan pada tanggal 31 Desember mendatang. Jadi nanti masing-masing dari Pak Ketua. Menjelang pergantian tahun, Gamara Hotel Makassar menghadirkan Gamara Playland Games sebagai atraksi unggulan sambut perayaan Tahun Baru 2026. Memiliki konsep agar menjangkau semua generasi, Gamara Hotel Makassar menargetkan segmen keluarga,
di mana para pengunjung yang datang akan dimanjakan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. General Manager Gamara Hotel Makassar, Rizky Amanahras, menyampaikan, tema permainan ini diusung agar menjadi destinasi bagi keluarga yang ingin stay cation dan menikmati malam tahun baru di Gamara Hotel. Tema yang kami usung ialah segmen family. Walau dipenuhi Gen Z dan Gen Alpha namun keputusan masih pada millennials dan baby boomers. Jadi ini menjadi trik untuk menarik para Gen Z dan Alpha karena nuansanya fun dan friendly, ujarnya di Gamara Hotel Makassar, Rabu 3 Desember. Dengan beragam hiburan yang menarik, kata Rizky, maka mampu membuat seluruh pengunjung menjadi senang. Gamara Hotel ini bisa menjadi tempat rekreasi, aman, nyaman, interaktif dan juga edukatif, tuturnya. Food Beverage Manager, Musriyadi, mengatakan, jika Gamara Playland Games akan menyuguhkan banyak permainan kepada pengunjung. Kami menawarkan konsep hiburan dunia bermain yang sangat cocok untuk keluarga, di mana dalam event ini terdapat dunia games, keseruan keluarga, seperti wahana bermain dan lainnya, ucapnya. Nantinya, kegiatan menarik seperti face painting, sulap, hingga istana balon akan hadir memeriahkan Gamara Playland Games. Eksekutif Chef, Dadang, menyebut para tamu akan dimanjakan dengan berbagai varian menu makanan. Untuk makanannya sendiri lebih dari 50 item, juga bisa dikonsumsi segala umur. Untuk anak ada Kids Corner, disediakan pula hidangan grill, paparnya. Assistant Director of Sales, Dewi, menyampaikan, jika ada harga spesial yang ditawarkan oleh Gamara Hotel Makassar. Dan backlog atau kekurangan 12,7 juta. BTN Housingpreneur 2025 di Makassar, dipadati oleh para talenta muda yang siap untuk meningkatkan potensi diri. Berlangsung meriah di Grand Ballroom Unhas Hotel Convention, acara ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa, kreator, dan pelaku usaha muda di kawasan Timur Indonesia, KTI, untuk naik kelas dalam ekosistem perumahan nasional. Melalui ajang ini, BTN mempertemukan mahasiswa dan pelaku usaha sektor perumahan agar ide-ide yang ada dapat langsung dipraktekkan di lapangan. Kepala Kantor Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, Sulampua, BTN, Bagus Henry Setiawan, menyampaikan, tujuan BTN Housingpreneur untuk menggali ide-ide baru, kreatif dan inovatif terkait dengan perumahan dari para talenta muda di Makassar yang merupakan pusat inovasi di KTI. Selain untuk penelitian selama 2 tahun berturut-turut, mahasiswa Unhas juga 2 kali menjadi juara BTN Housingpreneur, ucapnya, Rabu 3 Desember. Jadi harapannya, bagaimana para mahasiswa dan stakeholders di sini untuk bisa menjadi wirausaha muda yang nantinya terlibat langsung dalam pembenahan atau mendukung sektor perumahan terutama dengan BTN, tambahnya.